Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Naiswaiba bersama teman saya Rahma Yuliar Zauli Ishak bersama Bapak Berni Iji. Kami izin mewawancarai Pak yang akan dimulai oleh teman saya. Pertanyaan pertama. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, peran Bapak dalam proyek pembangunan dalam bangunan tersebut apa Pak? Ya, merancang ya sebagai arsitek perancang ya merancang arsitek peran saya sebagai tapi saya punya tim dengan mahasiswa yang kebetulan ayo kita rancang itu bangunan ya. Jadi Lalu bagaimana Bapak memastikan bahwa desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan klien dan standar teknis? berdasarkan formula yang ada kan, ada ilmunya kan, ada pasien nanti adakan pasien yang akan pakai ini, ada akan dokter yang perfect, kemudian ada untuk apotik petugasnya semuanya ada kan sudah dianalisis, kemudian kita terapkan dalam desain kan semuanya berfungsi bagus ya. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, konsep dan ide rancangan dari bangunan tersebut melatar belakangi dasar desain bangunan apa? Konsepnya untuk kenyamanan pasien saja serta kelancaran dokter, perawat dan petugas untuk menjalankan tugasnya itu saja. Ruangannya diatur sedemikian rupa supaya semua lancar. Pasien yang datang berobat tetap merasa nyaman. Ya. Lalu faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan bentuk material dan karakter visual bangunan yang Bapak buat? Pertama material itu yang sudah ada di Gorontalo yang bisa gampang didapat ya. Daripada cari yang material yang susah. Biasanya kita pakai ini klinik ini akan cocok nih tapi susah didapat, tidak perlu itu. Yang sudah ada tersedia di lokasi yang supaya gampang. Kemudian apa yang pertanyaan itu soal material ya? Ya. Kemudian Selanjutnya, proses perancangan dan koordinasi dengan teknik seperti dengan pihak-pihak klien terhadap bangunan tersebut. Pertama memang ada pemilik bangunannya, ya, klien. Kemudian saya diminta untuk merancang itu bangunan. Nah saya sendiri ada tim. Saya dengan mahasiswa ajak untuk rancang. Nah selesai. Lalu Pak, bagaimana Bapak mengatasi perbedaan pendapat antara klien dan konsultan teknis? Kalau kita arsitektur itu cuma mengakomodir apa keinginan pemilik bangunan, ownernya. Tugas kita hanya memberikan yang mana yang bisa dan yang mana yang tidak bisa, itu saja. Oh ini nggak bisa begini. Tapi semua keinginannya harus kita akomodasi. Maunya begini, oh ya bisa. Tanya bisa. Itu yang tidak bisa itu yang tidak prosedural, itu yang kita bilangnya enggak, jangan begini. Seperti kalau umpamanya bangunan lantai 2, nah letak WC-nya itu jangan WC lantai 1 dengan WC lantai 2 supaya satu sejajar. Itu yang begitu-begitu yang kita akan sarankan. Tapi untuk keinginan jiwa seni dari sang pemilik ya itu harus kita akomodir. Ya. Baik, untuk selanjutnya, apa komunikasi profesional yang Bapak lakukan selama proyek berlangsung? Ya, antara lain ya mengkomunikasikan dengan secara profesional dengan ini bayarannya berapa, ya secara ya. Kemudian tugas saya sebagai apa, sebagai pemilik bangunan apa yang harus, ya itu saja kita komunikasi. Termasuk keinginan-keinginan dari pemilik bangunan itu yang dikomunikasikan dengan baik, kita diskusikan. Yang tadi itu mana yang baik, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Tapi semuanya itu keinginan dari
warna catnya, warna bangunannya, modelnya. Lalu selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjaga komunikasi profesional dengan klien selama proses proyek berlangsung? Itu kan mudah, kita sering ketemu, berkomunikasi, ada keinginan dari klien begini, oke kita akan diskusikan. Pada umumnya keinginannya itu masih dalam bisa diakomodir, tidak ada keinginan yang aneh-aneh, jadi kita bisa mewujudkan dalam bangunan yang dia inginkan. Ya. Terakhir ini bukan pertanyaan Pak, melainkan kami sebagai mahasiswa arsitektur ingin pendapat nasihat dari Bapak untuk kami, insya Allah sebagai calon-calon arsitektur nanti. Pertama tetap konsentrasi serius. Ya ini kuliah di arsitektur ini mungkin tidak sama dengan fakultas lain ya. Ya banyak kerja, banyak tugas. Ya dibutuhkan mental baja untuk bisa terus. Jangan patah semangat ya. Ya. Ini alhamdulillah dosen-dosen di arsitektur sekarang tidak seperti dosen-dosen arsitektur yang dulu-dulu dan yang fakultas lain. Itu kan ada istilah dosen killer, susah ditemui. Ini jaga image, jaim segala macam. Kalau semuanya dosen arsitektur ini bagus. Jadi tidak ada kendala dari jurusan dari dosen-dosen untuk kalian tetap maju. Jadi tetap jaga semangat baja untuk insya Allah tetap akan jadi sarjana. Amin. Insya Allah. Oke. Bu, untuk dari saya Pak, Ya. pengalaman apa yang sebaiknya mahasiswa kumpulkan selama masa studi arsitektur? Artinya kalau bercerita pengalaman itu kan yang sudah dialami kan, ya nggak jangan ada dulu pengalaman. Pokoknya jalani dulu apa yang ya. Supaya tidak tersesat di kemudian hari. Kalau yang itu paling bagus ya kerjakan yang baik dan benar sesuai norma-norma yang ada. Dilarang begini ya jangan lakukan, harus begini ya harus begitu. Ya. Tetap punya semangat baja, mental baja dan ketekunan, kerajinan, insya Allah lancar semuanya. Ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak atas terima kasih banyak atas partisipasinya untuk wawancaranya Pak. Kami mahasiswa arsitektur Universitas Negeri Gorontalo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.